Hai, saya Nafi. Selamat datang di Sahabat Bahasa. Di video kali ini kita akan membahas 3 aturan terkait dengan penggunaan huruf kapital. Dan aturan yang kita bahas ini merupakan aturan yang terdapat pada nomor 4 dan nomor 5 serta nomor 6. Jadi ada 3 aturan yang kita bahas untuk video kali ini. Sedangkan aturan yang terdapat pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi buat sahabat bahasa yang belum nonton atau belum mengikuti pembahasan aturan penggunaan huruf kapital nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, langsung aja cek di sini ya. Jadi untuk selanjutnya, kita akan bahas nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Yang keempat disebutkan juga bahwa huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori, nama hukum, dan nama rumus. Artinya di sini pada aturan ini, bila ada nama rumus yang memang nama rumus tersebut menggunakan nama pencetusnya atau nama ahlinya itu sendiri. Dan namanya ini memang nama orang. Jadi saat kita gunakan itu juga harus dengan huruf kapital. Bila yang tadi kita sebutkan itu nama rumus, bila ada nama hukum ataupun nama teori, ya ketiga-tiganya ini harus kita gunakan huruf kapital. Di sini dapat kita kasih sebuah contoh. Nama rumus misalnya kan rumus Pitagoras dalam ilmu matematika. Ilmu matematika menggunakan satu kata sebagai contoh di sini yaitu rumus Pitagoras. Pitagoras ini dasarnya itu nama orang. Dan pencetusnya ini memang Pitagoras itu sendiri. Jadi kalau kita gunakan dia dalam kalimat dan adanya kata rumus Pitagoras, maka huruf P pada kata Pitagoras tersebut kita tulis dengan huruf awal kapital. Kemudian ada juga hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini ada di dalam ilmu fisika ya, begitu. Jadi hukum Archimedes ini A pada kata Archimedes ya harus kita juga tulis dengan huruf kapital. Atau ada juga teori Darwin dalam pelajaran sejarah, teori yang mengatakan bahwa manusia pokoknya teori itu digunakan dalam pelajaran sejarah. Jadi buat sahabat bahasa semua, apabila nanti bukan hanya itu saja, itu kita hanya paparkan 3 contoh saja ya. Kalau misalkan nanti ada juga nama teori, nama hukum, nama rumus yang tidak sama seperti yang kita sebutkan tadi, bila itu memang nama orang, ya harus ditulis dengan huruf awal kapital. Untuk tidak salah paham, ya coba kembali lagi kita ke contoh bagaimana nanti pengaplikasiannya di dalam kalimat. Sesuai dengan aturan yang keempat tadi disebutkan bahwa ya nama orang itu digunakan pada nama teori, nama hukum, dan nama rumus. Artinya begini sahabat bahasa, apabila ada nama orang tetapi nama orang itu dilekatkan kepada nama teori yang dia cetuskan sendiri. Di sini sudah ada contoh teori Darwin tentang evolusi menyatakan bahwa spesies makhluk hidup berkembang melalui proses seleksi alam. Pada awal kalimat di sini terdapat kata Darwin yang merupakan nama dari orang yang mencetuskan teori itu. Dengan kata lain, huruf D pada kata Darwin ini ya wajib kita tulis dengan huruf awal kapital. Selanjutnya, hal yang sama juga pada hukum. Hukum Archimedes berbunyi bla 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 sampai habis. Intinya Archimedes ini merupakan orang yang mencetuskan hukum itu sendiri sehingga kita mengenal namanya hukum Archimedes. Atau bahkan nanti ada istilah-istilah lain karena dalam aturan nomor 4 ini kan ada 3 istilah yang disebutkan yakni pada teori, pada hukum, dan pada rumus. Karena kita rasa ini sudah mewakili untuk rumus, jadi ya sahabat bahasa mudah-mudahan bisa paham dengan benar yang kita uraikan ini. Intinya nama teori, nama hukum, dan nama rumus yang memang masih menggunakan nama pencetusnya atau nama orangnya itu sendiri wajib kita tulis dengan huruf awal kapital. Adapun pada aturan yang kelima ini disebutkan bahwa huruf kapital tidak digunakan ya sahabat bahasa semua. Huruf kapital tidak digunakan pada kata yang menunjukkan anak dari atau ada sebuah kata yang menunjukkan artinya itu anak dari. Misalnya kan kata bin, kata binti, kata boru, ataupun kata fan. Kata ini baru kita tulis dia huruf pertamanya kapital apabila bukan yang menunjukkan anak dari, tetapi memang nama dia itu sendiri dan lazimnya itu digunakan di awal. Tapi yang kita maksudkan tadi itu apabila kata bin, misalnya kan Abdullah bin Umar gitu misalnya. Jadi Abdullah ini anak dari Umar. Kata bin ini berarti bermakna si Abdullah ini anaknya si Umar. Yang kita tulis huruf kapitalnya itu cuma huruf A pada kata Abdullah dan kata U dan huruf U pada kata Umar.
Sedangkan kata bin tidak perlu ditulis dengan huruf kapital, sahabat bahasa. Kenapa? Karena bin ini bukan nama orang. Tapi apabila bin ini letaknya di awal kalimat dan dia bukan anak dari, ya itu berarti nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Dan bukan hanya bin saja ya, misalnya ada binti, ada boru, dan ada fan. Atau detailnya lagi-lagi ya saya mengajak sahabat bahasa untuk memperhatikan contoh berikut. Pada kalimat berikut terdapat dua bentuk kalimat, yakni sejak duduk di bangku kuliah, Abdul Rahman bin Zaini banyak mendapatkan motivasi dari teman-temannya. Nah, yang menunjukkan nama orang yaitu Abdul Rahman dan Zaini, sedangkan bin ini tidak menunjukkan nama orang. Hanya saja yang perlu kita pahami bahwa ayah dari Abdul Rahman ini bernama Zaini, sehingga bin inilah yang kita maksud dari tadi, di awal tadi bahwasanya bin ini bukan nama orang, tetapi kata yang menunjukkan hubungan antara anak dengan ayah. Apabila nanti pada kalimat yang kedua ini, bin Zaini sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang tuanya sejak ia menempati rumah baru. Pada kata bin Zaini ini kita tulis dengan huruf kapital, sahabat bahasa semua. Kenapa? Karena bin ini bukan kata yang menunjukkan anak dari. Memang bin ini nama si Zaini sendiri. Bahkan di sini tidak ada kata lain selain dari bin. Namanya memang dua, yaitu bin Zaini. Ini nama dia. Untuk satu orang terdiri dari dua kata. Tapi berbeda dengan Abdurrahman bin Zaini. Jadi, ya sahabat bahasa, mudah-mudahan yang ini bisa dipahami dengan baik dan benar ya. Untuk aturan yang keenam, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kalau kita bahas aturan awal kalimat ini kan sudah pernah kita bahas tuh di aturan yang nomor pertama. Tetapi pada aturan yang keenam ini ditambahkan sedikit pada awal kalimat dalam petikan langsung. Tambahannya itu dalam petikan langsung, sahabat bahasa. Jadi yang namanya petikan langsung pada sebuah kalimat itu kita tandainya dalam tanda petik jamak ya, yang letaknya itu ada di awal kalimat dan letaknya juga di akhir kalimat. Biasanya kutipan langsung ini kalimat-kalimat yang menunjukkan kalimat itu dikutip dari suatu sumber dan biasanya ini digunakan dalam karya tulis sehingga tanda petik jamak itu menunjukkan bahwa kalimat itu dikutip dari sebuah sumber. Atau bisa juga tanda petik jamak ini digunakan pada percakapan-percakapan tertentu yang adanya atau yang disertai kalimat pengiring. Nah, kalimat pengiring ini ada di belakang kalimat ataupun di depan kalimat nantinya. Jadi supaya sahabat bahasa nggak bingung terkait dengan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan nomor 6 ini karena adanya petikan langsung atau tanda petik jamak, mari kita perhatikan contoh berikut. Sesuai dengan aturan yang kita bahas tadi, bahwasanya itu kan huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, jadi di sini sahabat bahasa semua sudah kita hadirkan dua contoh kalimat. Kalimat yang pertama ini berbunyi Pak Rahmat berkata kepada murid-muridnya. Lalu di sini ada tanda koma. Jadi kita perbesar ya sahabat. Pak Rahmat berkata kepada murid-muridnya, koma. Lalu di sini ada tanda petik jamak. Besok kita akan mengadakan ulangan sejarah. Jangan lupa belajar. Begitulah kata Pak Rahmat. Jadi di sini ada awal kalimat. Kalau awalnya kan mestinya di Pak Rahmat nih. Tapi karena di sini ada tanda petik jamak, maka ini juga dikategorikan awal kalimat dalam kutipan. Jadi ini namanya kalimat kutipan. Besok kita akan mengadakan ulangan sejarah. Ini namanya awal kutipan atau awal kalimat yang setelah adanya tanda petik jamak. Jadi di sini wajib kita tulis huruf kapital, sahabat bahasa semua. Tidak boleh kita tulis dengan huruf kecil. Karena kenapa? Sesuai dengan aturan yang kita sebutkan tadi, yakni aturan pada nomor 6. Kemudian ada juga contoh yang kedua, Rahmat 2003 menyatakan. Nah, 2003 ini menunjukkan tahun yang bersumber dari buku si Rahmat. Rahmat ini kan awal kalimat, kemudian 2003 menyatakan tanda koma lagi, bahasa sebagai sistem lambang bunyi. Maaf ini typo sedikit. Oke. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi. Di sini kata bahasa merupakan awal kalimat setelah tanda petik jamak. Nah, sahabat bahasa bisa lihat juga. Ini huruf B pada kata bahasa wajib kita tulis dengan huruf awal kapital. Jadi inilah maksud aturan pada nomor 6 dalam ejaan yang disempurnakan edisi kelima.
Dan itu dia pembahasan singkat mengenai aturan penggunaan huruf kapital yang terdapat pada nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Jadi buat sahabat bahasa yang baru saja selesai menonton video ini, kalau belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Dan sampai jumpa.